Bang Abraham pilih box nomor berapa? Kayaknya nomor 1 nih bagus. Oh, nomor 1, baik. OTT. Nah, ini yang menarik juga para panelis. Raja OTT ini disematkan kepada Cak Harun ini oleh Firly Bahuri ya, benar ya? Nah, Anda merasa bangga atau tidak sih dibilang Raja OTT, Cak Harun? Saya sebenarnya tidak butuh penghargaan itu ya. Karena memang dari awal saya niat untuk bekerja untuk negara ini. Oke, Gian, tadi yang ingin bertanya silakan. Berarti kalau Bang Harun masih ada di KPK, mungkin yang di OTT Pak Firly kali ya Pak? Bisa jadi. Jadi pertanyaannya berarti untuk meluruskan ke masyarakat, yang berarti pada saat KPK OTT itu yang dipilih bukan karena populer aja pejabatnya? Bukan. Nah, untuk memilih mana-mana kasus yang akan di-OTT-kan, itu lebih prefer mendahulukan nilai jumlah yang besar atau sosoknya gitu Bang? Penasaran saya. Tergantung tadi. Lebih kepada informannya, kepada sosok yang memberikan informasi awal. Cak Harun, mungkin nggak sudah ada rencana OTT, tapi orang dalam yang bocorkan dan OTT-nya gagal? Sering sering ya? mungkin. Nah, kenapa bisa terjadi? Jadi begini, terjadinya bocor itu ada 2 kemungkinan. Bocor karena ketidaksengajaan atau bocor karena sengaja. Tentunya kita masih ingat dengan kasus Robin contohnya. Robin itu penyidik KPK yang kami waktu itu masih di KPK kami laporkan. Dan kemudian diusut ternyata ada sekitar 10 kasus apa ya kalau nggak salah. Dan diduga dia menerima sekitar 11 miliar. Dan itu dihukum berat di pengadilan. Nah, ini saya mau gambarkan bahwa bisa jadi dalam pelaksanaan itu di antara kasus-kasus itu sebagian adalah kasus yang akan di OTT. Silakan Bang Ray. Saya. Oke, karena Bang Ray tadi asik menyimak nih. Ini apa yang ada di dalam pikiran seorang Ray Rangkuti? Bapak-bapak ini gundulin kepala seperti orang bersyukur karena itu tadi orang yang cacat moral atau karena bagian dari rasa dendam? Bang Rangkuti ya, itu ada salah satu surat di dalam Al-Quran itu surat Al-Fath, kemenangan artinya. Muhallikina ru'usakum wa muqassirina la takhafun. Cukurlah rambutmu, gunting. Ya. Karena apa tadi? La takhafun. Sudah tidak ada ketakutan lagi. Gitu. Sudah kamu itu bergembira. Gitu. Nah, wujud kegembiraan saya itu tadi saya wujudkan kepada pelontos ini. Kebetulan ya kan, yang bawa tukang cukur itu saya dari rumah. Saya bawa jauh-jauh itu. Dari Madura? Dari Bogor. Oh, dari Bogor, kirain dari Madura. Ini kan masih di tengah kasus ya sebetulnya. Jadi apakah memang ekspresi kita sudah patut diumbar di tengah belum ada putusan? Saya mau katakan begini Bung Ray, kalau kita lihat apa yang dilakukan, kejahatan apa yang dilakukan Firly itu, jenis-jenis kejahatan korupsi itu kan diatur di dalam undang-undang korupsi sendiri, berjenis-jenis. Ada gratifikasi, ada penyalahgunaan kekuasaan, ada penyuapan, ada pemerasan. Yang paling tertinggi, ya, kategori paling tertinggi tingkat kejahatannya itu adalah pemerasan. Jadi Firly ini sedang melakukan kejahatan yang dalam kategori itu sudah sadis. Saya menganalogikan begini, seorang pencuri, seorang maling masuk ke dalam rumah ibadah dan mencuri tabungan atau celengan yang ada di rumah ibadah itu. Begitulah ilustrasi yang sebenarnya. Setuju. Secara common sense kita susah diterima. Setuju. Tapi oleh karena itu menurut Anda ya udah walaupun belum ada putusan ini wajar ketika memang harus dipersoalkan. Jadi begini Bang Ray ya. Kalau saya bilang begini, apa yang kami lakukan dengan cara gundul ini? Yang pertama kami melakukan aksi simbolik, ingin menunjukkan atau mendorong agar KPK dibersihkan. Maka aksi ini kita lakukan. Dan yang kedua, kita juga bersyukur. Kenapa? Karena KPK kemudian dibersihkan. Karena lembaga KPK ini jangan sampai dihancurkan oleh orang-orang yang kemudian berbuat korupsi di KPK. Baik. Jadi poin-poin itu menjadi penting. Seandainya pun dianggap dendam, itu kami tidak ada masalah juga. Baik, tapi konteksnya itu. Terima kasih. Oke, kita lanjut dulu. Bang Novel, mau nomor berapa? Ini baru 2 loh yang dibuka. Nomor 9. Nomor 9. 2024, oke. 2024 ini kita main cepat. Mungkin dari Bang Ray dulu deh. Pak Abraham Samad ini relatif mungkin 7 tahun terakhir lah. Seperti menghilang kan. Tapi tiba-tiba untuk kasus Firly ini mencuat kembali sehingga lagi diundang di Q&A kan. Karena ada sesuatu lah diundang di Q&A kan. Dalam hal misalnya
menunjukkan apa namanya itu penggundulan itu bagian dari permainan-permainan 2024 yang akan datang ini? Mungkin udah clear ya, karena saya udah ada jawaban-jawaban saya di beberapa media ya. Tapi saya ingin berdiskusi kepada calon-calon yang ingin meminta saya bergabung tentang dia punya roadmap pemberantasan korupsi. Dia mau bawa kemana nih pemberantasan korupsi? Kalau saya sudah berdiskusi, maka saya bisa memutuskan apakah calon 1, 2, atau 3 yang akan saya berlabuh di situ. Tapi ini belum ada. Saya nggak mau berdiskusi sama tim mereka. Saya mau berdiskusi sama paslonnya langsung. Karena saya mau mengukur visi pemberantasan korupsinya sampai kemana. Karena saya khawatir orang Indonesia ini Bang Roy suka lip service. Retorik aja. Saya akan memberantas korupsi. Tapi ketika dia bilang begitu, kita harus tahu mana you punya roadmap dalam pemberantasan korupsi. Komisioner KPK ini diperpanjang sampai 2024. Ya. Nah, sementara Pak Abraham tidak beruntung, hanya 4 tahun di situ. Oke. Mau nambah lagi atau bagaimana terserah lah. Tapi dengan kenyataan Ketua KPK ditangkap menjadi tersangka, lalu komisioner yang ada sebagian kemarin Bang Abraham Samad sudah nyebut itu ada 1, 2, bahkan 3. Kalau 3 habis nanti dong. Yang mungkin terseret, mungkin ya, mungkin terseret. Dan apa yang bisa diharapkan dengan KPK 1 tahun ke depan sampai 2024? Kalau begitu. Lalu apa sebaiknya yang dilakukan di tahun 2024 terhadap lembaga KPK ini? Ya, Presiden harus punya goodwill ya, political will untuk melakukan langkah yang konkret. Langkah yang konkret Masih itu percaya Presiden punya itu? walaupun mungkin kita sudah hampir kehilangan kepercayaan, tapi sebagai masyarakat kita harus mendorong dia untuk melakukan sesuatu. Karena kan kita nggak mungkin, kita tidak punya kewenangan untuk melakukan sesuatu. Oleh karena itu masyarakat sivil termasuk Bung Rey harus mendorong Presiden untuk melakukan langkah itu. Apa yang harus dilakukan? Kalau memang ternyata nanti, Mas, ternyata setelah Firly ada lagi komisioner lain. Kenapa saya bilang ada lagi? Karena menurut saya begini, belajar dari pengalaman menganalisa kejahatan korupsi. Kejahatan korupsi itu tidak pernah dilakukan oleh seorang diri. Selalu ada orang-orang yang turut membantu. Jadi ada orang-orang lain yang dilibatkan. Jadi saya khawatir Firly ini tidak sendiri. Dan tidak adil juga kalau kita cuma menarik Firly seorang diri. Padahal sebenarnya kita tahu ada komisioner lain yang juga turut terlibat. Oleh karena itulah saya coba mengarahkan ke sana. Saya bangunkan nih masyarakat. Hei, lihat dong, bukan cuma Firly nih, masih ada orang-orang yang harusnya juga turut bertanggung jawab. Bentar, itu penciuman atau kenyataan kira-kira itu? Analisis yang disertai fakta. Terusan dari pertanyaan Mas Kohar ini, itu artinya sebetulnya mau menyebut gini, ini orang kayaknya di Pilpres ini akan jor-joran nih keluarin duit gitu loh kira-kira ya kan, untuk biaya pemilu, Pilpres macam-macam. Kalau KPK-nya kemudian sebagiannya terseret kasus hukum, ini yang ngawasin dana kampanyenya ini siapa? Makanya saya bilang. Nah, makanya efektif nggak kalau misalnya di 2004 ini mereka dikenai kasus hukum? Karena kalau semuanya dikenai kasus hukumnya, ngawasi siapa nih? Kan bisa diganti. Tapi begini juga, mungkin justru membiarkan KPK yang pimpinan-pimpinan KPK yang bermasalah itu resikonya lebih tinggi daripada mengganti orang baru. Saya kira seperti itu. Itu yang saya sebut tadi, percaya pada goodwill-nya Presiden. Kita yang ada di sini hampir tidak percaya, tapi sudahlah, kita mendorong dia untuk melakukan langkah-langkah. Jadi katakanlah misalnya kepercayaan kita tinggal 50%. Kalau yang dipilih bukan seperti yang Anda bayangkan. Makanya kita mendorong supaya dia memilih. Kita harus transparan. Ini loh, Anda harus pilih orang-orang punya kriteria seperti ini. Karena kan kasusnya Bung Abraham ya, ketika disebut tadi Mas Kohar, ini loh orang Dewas ini bagaimana? Bung Abraham mengatakan sudah deh kalau Dewas ini. Padahal menurut kita ini orang-orang yang hebat lah dengan track record mereka masing-masing. Pada orang-orang seperti ini pun Bung Abraham Samad tuh hopeless juga gitu loh kira-kira. Ini siapa lagi? Kita bukan hopeless dengan orang sebenarnya. Iya. Kita melihat apa yang telah dilakukan selama ini. Iya. Bayangkan setelah 4 tahun dia nggak ngapa-ngapain, hal yang harus diusut dengan mudah dia nggak usut gitu. Itu kan karena strukturnya ini kan mereka di bawah presiden kan. Sebetulnya kan. Dewan Pengawas ini kan di bawah presiden. Jadi mereka satu-satunya yang paling cepat bertanggung jawab kepada presiden. Ya karena itulah mereka begini. Nah sekarang kalau presiden sendiri yang akan menunjuk orang, tidak melalui fit and proper test di DPR misalnya, lebih hebat lagi hubungannya dengan presiden kan.
dikhawatirkan lebih bahaya lagi. Loh, iya, Oke, itu silakan maksudku. Intan gimana? Iya, Komentar Intan. Tadi aku juga sebenarnya mau nanya itu. Kalau misalnya bersih-bersih dulu nih di KPK sekarang, terus harus mengganti pimpinan yang baru, artinya kan harus mengganti dalam waktu cepat. Gimana kita bisa tahu integritas mereka itu memang benar-benar layak berada di KPK, atau justru nanti takutnya di 2024 banyak bisikan-bisikan. Bahkan sekarang kan saya dengar juga caleg dan juga calon pimpinan daerah yang terindikasi masalah harus di hold dulu. Nah, ini gimana nih Bang untuk bisa mengantisipasi seperti ini? Karena tadi Bang Rey juga katakan bahwa ini ada di bawah langsung kepemimpinan presiden untuk bisa membuat ini akhirnya menjadi layak dan bisa kembali dipercaya masyarakat, seperti apa Bang? Jadi begini, tapi saya masih ada harapan. Kenapa saya katakan harapan begini? Ketika dia menunjuk Nawawi, saya bilang masih ada harapan sedikit daripada yang lain dia tunjuk. Oleh karena itu harapan ini saya harus jaga. Tinggal sebenarnya mau nggak dia melakukan itu? Harun Masiku kenapa belum tertangkap? Iya, dulu saya Singkat saja Cak Harun. Iya, saya dulu pernah cerita. Dilarang Itu sama saya Demokrasi. bukan tim. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.